Pembahasan rancangan undang-undang tak henti-hentinya mendapat sorotan publik setelah RUU Omnibus Law yang sebelumnya menuai kontroversi. RUU haluan ideologi Pancasila kini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Bahkan pada Rabu 24 Juni 2020, ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Lantas, mengapa RUU HIP tidak urgen? Menuai polemik dan kritikan dari berbagai pihak, dan bagaimana sikap Hidayatullah sebagai ormas Islam melihat persoalan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami berbincang dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Kiai Haji Dr. Nasirul Haq. Berikut sajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, jumpa lagi kita di acara Bincang. Kita akan membahas topik yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yakni rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Sebagaimana kita tahu bahwa DPR saat ini telah menetapkan program rancangan undang-undang tersebut dalam program legislasi nasional lewat rapat paripurna, ya, lewat paripurna mereka, dan itu artinya mereka telah menyetujui RUU tersebut. Dan bulan lalu, bulan Mei, RUU tersebut telah dikirimkan kepada pemerintah. Kemudian pada awal bulan ini, bulan Juni, masyarakat beramai menolak RUU tersebut. Ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh, bahkan majelis ulama sendiri juga menyatakan menolak RUU tersebut. Dan salah satu ormas yang menolak adalah Hidayatullah. Bersama kita saat ini, pemirsa, telah hadir Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Ustadz Dr. Nasirul Haq. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat ini beliau sebetulnya sedang sibuk. Alhamdulillah saat ini beliau berkenan bersama kita untuk berbincang tentang RUU ini. Baik, kita langsung saja. Begini, Ustaz. Bagaimana sikap sebetulnya Hidayatullah atas RUU ini? Ya, sikap Hidayatullah sebagai salah satu elemen dari bangsa ini itu sangat jelas. Pertama, menolak dan meminta agar pembahasannya dihentikan. Dan kita juga berharap agar benar-benar pembahasannya ini dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan nama atau istilah apapun juga. Jadi bukan sekedar menolak, tetapi dihentikan. Dihentikan. Ya? Baik, baik. Dan kalau toh dihentikan, kemudian ada lagi rancangan dengan istilah yang lain, tetap substansinya sama, itu pun akan kita tolak juga. Tolak juga. Ya, dan kita minta benar-benar ini dihentikan, gitu. Betul. Ya, karena ini banyak masalah, gitu. Ya, ya, ya. Nah, selain itu apa yang melatar belakangi sehingga Hidayatullah punya keinginan untuk ini? Pertama, kita melihat dari substansi dari rancangan undang-undang HIP ini itu bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan
berbangsa, bernegara yang kita istilahkan al-mitsaq al-watani. Sudah menjadi konsensus dari bangsa ini. Dan ada kecenderungan untuk mengerdilkan Pancasila. Bahkan bukan sekedar mengerdilkan, itu bisa saja menghilangkan Pancasila itu sendiri dengan adanya istilah diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Kalau sudah jadi Trisila, Ekasila itu kan sudah bukan Pancasila lagi. Nah, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi karena Ekasila itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi ruh daripada Pancasila itu sendiri, tetapi justru gotong royong gitu. Tidak berarti kehilangan ruh. Kehilangan gitu. Bahkan dari 5 sila itu kan tidak nampak. Padahal ruhnya itu kan ada di ketuhanan yang Maha Esa itu. Dan banyak lagi hal-hal yang menjadi konsekuensi dari perubahan itu. Itulah sebabnya wajar kalau banyak kalangan yang menduga bahwa ini adalah siasat strategi untuk membuka pintu gerbang bagi kebangkitan komunis. Karena kecenderungannya memang menjauhkan nanti negara ini dari nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan. Nah, buktinya Pancasila yang sudah lengkap ini itu mau menghilangkan hal-hal yang sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah, kemudian berikutnya bahwa Pancasila ini kan sudah diterima sebagai sebuah dasar negara, sebagai dasar negara gitu, dan dituang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka ketika kemudian mau diatur lagi dalam perundang-undangan yang jauh lebih rendah, itu sangat tidak tepat. Jadi mestinya kalau mau berbicara tentang dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu nanti diderivasi dalam batang tubuh. Nah, kemudian untuk menderivasi lagi, menjabarkan, menafsirkan batang tubuh ini, itulah nanti ada undang-undang. Ini malah terbalik gitu. Jadi di situ kan kejanggalannya. Berarti ini bisa dibilang cacat konstitusi, cacat juga nilai. Kira-kira begitu? Ya, saya rasa seperti itu. Makanya seperti Prof. Yudi Latif ya, sebagai pakar di bidang Pancasila ini, beliau mengatakan orang yang menyusun ini nampaknya tidak paham, gitu. Tidak paham substansi nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Baik. Nah, kalau sudah diputuskan oleh DPP Hidayatullah bahwa Hidayatullah akan menolak, bahkan kemudian meminta supaya menghentikan pembahasan ini, kira-kira apa langkah-langkah Hidayatullah untuk menyuarakan pernyataan tersebut? Hidayatullah yang menjadi bagian dari elemen umat, elemen bangsa, tidak ingin berjuang sendiri. Kita selalu mengedepankan kebersamaan, sinergi antar sesama elemen umat, elemen bangsa. Oleh karenanya sejak awal kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan antar ormas Islam, antar tokoh, ulama, dan ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat menolak, maka otomatis kita dukung. Kemudian organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah juga menyusul membuat pernyataan yang sama, maka kita pun tentu dukung, dan secara khusus Hidayatullah telah mengirim surat ke DPR karena menurut penjelasan dari pemerintah ini inisiatornya atau inisiasinya dari DPR, maka kita menyurat ke DPR, tembusan kepada Presiden dan Ketua MPR. Kapan dikirimkannya surat tersebut? Ya, sekitar mungkin lebih sepekan yang lalu ya. Berarti ini sudah dikaji terlebih dahulu RUU ini oleh tim internal dari Hidayatullah sendiri? Kita ada tim terdiri dari Biro Hukum khususnya dan beberapa kader yang memang paham permasalahan ini. Lalu kemudian juga melakukan konsultasi dengan
pihak-pihak yang memang menguasai persoalan ini gitu. Dan kita juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan ormas-ormas Islam, termasuk melalui fasilitas online ya, Dewan Pertimbangan MUI yang dipimpin oleh Prof. Dinan Syamsuddin juga intens melakukan komunikasi, melakukan diskusi, webinar, dan forum itu dihadiri oleh seluruh pimpinan-pimpinan ormas Islam tingkat pusat. Itu. Berarti selain para tokoh dan unsur MUI sendiri. Yeah. Jadi ini sudah benar-benar sudah menjadi kesepahaman bersama gitu. Ya. Nah, oleh karenanya kami memandang kalau kemudian seluruh elemen umat ini atau mayoritasnya sudah bersepakat ya, dan sudah satu sikap dalam menghadapi RUU HIP ini, maka mestinya tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk kemudian menghentikan gitu. Itu konsekuensi dari masyarakat, dari sistem demokrasi gitu kan. Iya, iya. Nah, berarti ini sesungguhnya bukan hanya keputusan yang diambil oleh Hidayatullah, tetapi ini adalah hasil dari rapat bersama dengan ormas-ormas Islam, dengan majelis ulama dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika seandainya nanti kemudian DPR dan pemerintah tetap saja melanjutkan pembahasan ini? Apakah ada rencana-rencana ke depan untuk melakukan sejumlah aksi atau apa? Ya, itu saya kira pasti ya. Ya, karena ini sangat berbahaya sekali kalau undang-undang ini dipaksakan. Itulah sebabnya Wakil Ketua Umum MUI juga sudah mengeluarkan seruan gitu. Kalau ini dipaksakan dan tidak ada sikap akomodatif dari DPR RI dan pemerintah dalam menyikapi dan merespon aspirasi umat dan masyarakat ini, ya maka akan ada langkah-langkah lanjutan gitu. Mungkin dalam bentuk aksi besar-besaran, ya, bahkan statement beliau benar-benar akan mengarahkan massa yang besar gitu. Dan itu kan juga perjuangan yang konstitusional gitu ya, karena demonstrasi atau aksi besar-besaran itu sendiri dilindungi oleh undang-undang gitu ya, yang dilarang kan anarkis begitu. Ya, pokoknya semua jalur konstitusi harus ditempuh begitu. Ya. Baik, saya kira walaupun nanti kita akan melakukan aksi-aksi demonstrasi, tetapi tetap dalam jalur konstitusi. Ya, betul. Kita tidak akan melakukan anarkis, kira-kira begitu ya? Ya, pasti. Ya. Dengan demikian, Hidayatullah telah menetapkan akan ikut serta apapun yang nanti diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Apakah itu nanti akan melakukan aksi atau apapun begitu ya, kira-kira ya. Baik pemirsa, demikian sikap ya, pernyataan pendapat dari organisasi Massa Hidayatullah tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Dan memang kita semua berharap DPR, pemerintah tidak melanjutkan pembahasan ini, karena ini akan mencederai sejarah, mencederai nilai-nilai kita. Demikian pemirsa. Ada sedikit. Silakan kalau ada closing statement. Ya, kami memandang bahwa justru yang perlu menjadi concern kita saat sekarang ini atau kedepannya memang membahas hal yang fundamental di musim pandemi seperti ini itu sangat tidak bijak ya. Apapun juga bentuknya, karena membutuhkan penyerapan aspirasi. Dan setelah penyerapan aspirasi dari masyarakat, maka kan harus dibahas ya secara intens di DPR RI sendiri. Dan kita tahu kemarin konon RUU HIP ini disahkan itu secara online gitu, sangat tidak bijak ya tempat. Baik, itu satu poin. Yang kedua, bahwa justru yang perlu menjadi perhatian
kita ini ke depan adalah bagaimana menderivasi atau menjabarkan nilai-nilai Pancasila ini ya dalam bentuk konsep yang implementatif itu. Misalnya bagaimana memaknai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian bagaimana indikatornya dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita ini tidak hanya sekedar teriak-teriak kami ini Pancasila, tetapi tidak ada realisasinya, tidak ada realisasinya gitu ya. Itu sudah jelas itu ya. Pancasila itu kan syarat dengan nilai. Nah, mari kita gali nilai-nilai itu. Kemudian kita sepakati, lalu kemudian kita berkomitmen untuk menjalankannya. Bagaimana sih wujud daripada ketuhanan yang Maha Esa itu? Tentu adalah memberikan kesempatan dan bahkan mendorong pada setiap umat beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing gitu ya. Ya dengan baik, dengan penuh ketaatan begitu. Lalu pemerintah juga memberikan kebijakan atau memang memberi bimbingan ya, bahkan memberikan dukungan gitu ya dalam banyak hal itu. Nah, kemudian misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Gimana sih nilai-nilai kemanusiaan ini dia akan kita rawat di negeri kita ini? Terus bagaimana wujudkan keadilan itu, keadilan hukum ya, keadilan di bidang ekonomi. Sekarang ini kita merasakan ketimpangan di bidang itu, kemudian beradab ya. Bagaimana mengantar generasi bangsa ini ke depan itu menjadi generasi yang beradab gitu ya, bermoral gitu. Itu yang harus digali. Persatuan Indonesia, ya ini kan Indonesia sekarang ini terancam ya, disintegrasi gitu ya. Sebagaimana Timur sudah lepas itu, kemudian ada gerakan lagi di Papua misalnya. Ini kenapa ini tidak menjadi perhatian kita gitu. Langkah-langkah apa yang kita harus kita lakukan agar persatuan Indonesia ini tetap utuh gitu. Itu. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Apa sih makna hikmah ya dalam sila keempat ini? Kemudian kebijaksanaan, dan itulah yang harus memimpin Indonesia. Hikmah dan kebijaksanaan itu kemudian mengedepankan permusyawaratan gitu, yang diwakili oleh para wakil-wakil itu. Seperti apa implementasinya saat sekarang ini? Apakah sudah sejalan dengan Pancasila gitu? Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini persoalan yang sangat mendasar. Justru keadilan inilah yang menimbulkan banyak persoalan bangsa. Ya, jadi kalau ada pihak-pihak yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, itu harus dilihat dari mana sumber masalahnya. Ya, kebanyakan itu karena keadilan sosial yang tidak terwujudnya keadilan sosial itu. Ya, semua sudah mengetahui bahwa yang menguasai perekonomian negeri ini itu hanya segelintir orang. Ya, itu kan menunjukkan bahwa memang keadilan sosial ini itu justru yang harus menjadi perhatian kita itu. Bagaimana menggali nilai-nilai Pancasila ini lalu kemudian dituang dalam bentuk undang-undang dan kemudian kita berkomitmen berusaha untuk bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Daripada kita ribut-ribut ingin merubah nilai ini. Justru mencabut akar daripada Pancasila sendiri. Ya, atau bahkan menjauhkan Indonesia ini dari jati dirinya gitu. Ya, mencabut dari akar-akarnya, ini yang mengundang reaksi dari banyak pihak ya. Dan menghabiskan energi demikian besar, padahal kita sekarang tengah ada wabah seperti ini. Sangat-sangat tidak tepat, tidak bijak gitu ya. Baik, demikian pemirsa bincang kita dengan Ustadz Dr. Nasirul Haq tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila ini. Dan mudah-mudahan dialog ini bisa bermanfaat dan diketahui oleh banyak pihak. Tetap bersyukur dan tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya.